Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-13. Janganlah kamu bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pula kamu mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu, jika memang sudah ditentukan oleh Allah untuk kamu, baik kamu sengaja untuk mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu, baik kamu membencinya, maupun kamu mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat, atau kamu menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah. Hendaklah kamu berserah diri dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah di dalam segala hal, agar Dia memanifestasikan kerjanya melalui kamu. Jika kebaikan yang kamu dapati, maka bersyukurlah. Dan jika bencana yang menimpa kamu, maka bersabarlah, dan kembalilah kepada Dia. Kemudian, rasakanlah keuntungan yang kamu dapati, dari apa yang kamu anggap sebagai bencana itu, lalu tenggelamlah di dalam Dia melalui perkara itu sejauh kemampuan yang kamu miliki, dengan cara keadaan rohani yang telah diberikan kepadamu. Dengan cara inilah, kamu dinaikkan dari satu peringkat ke peringkat lainnya yang lebih tinggi, dalam perjalanan menuju Allah, supaya kamu dapat mencapai Dia. Kemudian kamu akan disampaikan kepada satu kedudukan, yang telah dicapai oleh orang-orang siddiq, para syuhada, dan juga orang-orang saleh sebelum kamu. Dengan demikian, kamu akan dekat dengan Allah, agar kamu dapat melihat kedudukan orang-orang sebelum kamu, dengan menuju Raja yang Maha Agung itu. Di sisi Tuhan Allah lah kamu mendapatkan kesentosaan, keselamatan, dan keuntungan. Biarlah bencana itu menimpa kamu, dan jangan sekali-kali kamu mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholatmu, dan jangan pula kamu merasa tidak senang dengan kedatangan bencana itu, karena panas api bencana itu tidak sehebat dan sepanas api neraka. Telah diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya api neraka akan berkata kepada orang-orang yang beriman, 'Lekaslah kamu pergi wahai orang-orang mukmin, karena cahayamu akan memadamkan apiku.' Bukankah cahaya si mukmin yang memadamkan api neraka itu, serupa dengan cahaya yang terdapat padanya di dunia ini, dan yang membedakan orang-orang yang taat kepada Allah, dengan orang-orang yang durhaka kepadanya? Biarkanlah cahaya itu memadamkan api bencana, dan biarkanlah kesabaranmu terhadap Tuhan itu memadamkan hawa panas yang hendak menguasai kamu. Sebenarnya, bencana yang datang kepada kamu itu bukannya akan menghancurkan kamu, melainkan sebenarnya adalah akan menguji kamu, mengesahkan kesempurnaan iman kamu, menguatkan dasar kepercayaanmu, dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu." Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu." Quran Surat Muhammad, ayat 31. Oleh karena itu, manakala kebenaran keimanan kamu telah terbukti, dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah, dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan ridho serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya, senantiasalah kamu bergerak. Dan jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatannya, tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Sekiranya kamu tidak sanggup melaksanakan perintah itu, maka janganlah lalai untuk kembali menghadap Tuhan. Mohonlah ampunannya, dan memintalah dengan penuh merendahkan diri kepadanya. Carilah sebab musabab, mengapa kamu tidak sanggup melaksanakan perintah itu. Mungkin saja kamu tidak sanggup melaksanakan perintah itu, lantaran kejahatan syahwasangka yang terdapat di dalam pikiranmu, atau kamu kurang bersopan santun di dalam mematuhinya, atau kamu terlalu sombong dan bangga, atau kamu terlalu menggantungkan diri kepada daya dan upayamu sendiri, dan atau kamu menyekutukan Allah dengan dirimu atau makhluk. Akibat semua itu, kamu berada terlalu jauh dari Dia, membuatmu lupa untuk mematuhi Dia. Kamu dijauhkan dari pertolongannya, Dia murka kepadamu, dan membiarkanmu asyik terlena dengan hal-hal keduniaan dan menuruti nafsu angkara murkamu. Tahukah kamu, bahwa semua itu menyebabkan kamu lupa kepada Allah, dan menjauhkan kamu dari Dia, yang menjadikan dan mengasuhmu, serta memberimu rizki yang tiada terkira. Oleh karena itu, waspadalah terhadap apa saja yang dapat menjauhkan kau dari Allah. Berhati-hatilah terhadap apa saja selain Allah, yang hendak memalingkan kamu dari Allah. Apa saja selain Allah bukanlah Allah. Karenanya, kamu jangan mengambil apa saja selain Allah, lalu kamu membuang Allah,
karena Allah menciptakan kamu itu hanya untuk mengabdi kepadanya saja. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri dengan melupakan Allah dan perintahnya, karena hal ini akan menyeretmu masuk neraka, yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan batu. Ketika itu kamu akan menyesal, sesal yang tiada berguna lagi. Tobat pada waktu itu sudah tidak berguna lagi. Merataplah, dan menangislah, tetapi siapakah saat itu yang berdaya untuk menolongmu? Kamu memohon ampun kepada Allah, tetapi Allah tidak menerima permohonanmu lagi ketika itu. Kemudian kamu berangan-angan hendak kembali lagi ke dunia, untuk membetulkan ibadahmu kepada Allah. Tetapi apa daya, dunia sudah tidak ada lagi bagi kamu. Kasihanilah diri kamu sendiri itu. Gunakanlah segala daya dan upayamu, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah apa saja yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa ilmu, akal, kepercayaan, dan cahaya kerohanian kamu, untuk mengabdikan diri kepada Allah, agar kamu diliputi cahaya yang terang benderang, dan tidak lagi berada di dalam kegelapan. Berpegang teguhlah kepada Allah dan hukum-hukumnya, dan mengembaralah kamu menuju Allah, menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Dialah yang telah menciptakan dan memelihara kamu, serta menjadikan kamu seorang manusia yang sempurna. Janganlah kamu mencari apa-apa yang tidak diperintahkannya, dan janganlah kamu mengatakan bahwa sesuatu itu buruk sebelum Dia mengharamkannya. Apabila telah terdapat keserasian antara kamu dengan Allah dan perintahnya, maka seluruh alam ini akan menghambakan diri kepada kamu. Dan apabila kamu menghindarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka semua perkara yang tidak diinginkan itu akan lari dari kamu, dimanapun juga kamu berada. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wahai manusia, Akulah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Aku. Jika Aku mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Patuhlah kepadaku, sehingga jika kamu mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia." Allah Ta'ala juga berfirman, "Wahai bumi, barang siapa menghambakan dirinya kepadaku, maka berkhidmatlah engkau kepadanya. Dan barang siapa menghambakan dirinya kepadamu, maka buatlah ia susah." Demikianlah firman-firman Tuhan di dalam kitab-Nya. Oleh karena itulah, jika datang larangan dari Allah, maka jadikanlah dirimu seolah-olah orang yang letih, lesu, dan tiada berdaya, atau seperti tubuh yang tiada bersemangat, tiada berkehendak, dan bernafsu bebas dari dunia kebendaan, lepas dari nafsu-nafsu kebinatangan, atau bagaikan halaman rumah yang gelap gulita, dan atau seperti bangunan yang hendak roboh, yang tidak berpenghuni. Hendaknya kamu menjadi seperti orang yang telah tuli, buta, bisu, sakit gigi, lumpuh, tidak bernafsu, tidak berakal, dan badan kamu seolah-olah mati, dan dibawa kabur. Hendaklah kamu memperhatikan, dan segera melaksanakan perintah-perintah Allah. Bencilah, dan malaslah untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Beraksilah terhadapnya seperti orang mati, dan serahkanlah bulat-bulat dirimu kepada Allah. Minumlah minuman ini, ambillah obat ini, dan makanlah makanan ini, supaya kamu bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan dan kesetanan, agar kamu sembuh dari penyakit dosa dan maksiat, serta terlepas dari ikatan hawa nafsu. Semoga kamu mencapai kesehatan jiwa yang sempurna.